Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Pastinya tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, ustazah akan mengajak anak-anak ustazah semua untuk melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ha. Cisis dor. Oke. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mengikuti pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Baik anak-anak ustazah, sebelum masuk ke materi hari ini, ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita pada hari ini yaitu nantinya siswa mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Nah, adapun karakter Alfitian, yang pertama, Ananda mampu memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Kemudian, Ananda mampu bersemangat dalam sholat berjamaah. Kemudian, Ananda mampu belajar dan berlatih bersikap tawadu dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir, Ananda mampu membiasakan diri menghargai aturan yang berlaku. Nah, anak-anak ustazah, dalam materi kita nantinya ada kaitannya dengan, kembali lagi kita pada surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, anak-anak ustazah, di dalam Quran surah Ar-Rahman dijelaskan bahwasanya, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Alangkah baiknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu diantaranya berupa dua telinga kita yang fungsinya adalah untuk mendengar. Kemudian anak-anak ustazah, adapun materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ananda akan mempelajari tentang bagian-bagian telinga. Apa-apa aja itu? Yang kedua, Ananda akan mengetahui proses pendengaran. Kemudian yang ketiga, Ananda akan mengetahui gangguan-gangguan apa saja yang terdapat pada indera pendengaran. Dan yang terakhir, Ananda akan mempelajari tentang cara merawat indera pendengaran. Baik anak-anak ustazah, Ananda semua bisa memperhatikan gambar bagian-bagian telinga yang ustazah berikan. Nah, anak-anak ustazah, pada gambar yang ustazah sajikan, bagian-bagian telinga itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian luar, kemudian bagian tengah, dan yang terakhir adalah bagian dalam. Apa-apa saja bagian-bagiannya tersebut? Nah, ikutin ustazah. Baik, yang pertama, telinga bagian luar. Oke, telinga bagian luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Nah, fungsi utama telinga luar ini adalah untuk memenangkan bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah. Nah, adapun bagian-bagian telinga bagian luar ini antara lain, yang pertama, daun telinga, kemudian lubang telinga, dan yang terakhir adalah liang telinga. Kemudian lanjut kita bagian yang kedua, yaitu telinga bagian tengah. Oke. Fungsi telinga bagian tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga bagian luar untuk menjadi getaran. Nah, di mana getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian tengah terdiri atas yang pertama, gendang telinga. Kemudian
3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian yang ketiga adalah saluran eustasius. Apa itu? Yaitu saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Nah, fungsinya adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskan melalui saraf menuju ke otak. Nah, telinga bagian dalam terdiri atas yang pertama 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian yang kedua tingkap oval ataupun jorong. Kemudian yang ketiga, rumah siput ataupun koklea. Nah, anak-anak ustazah bisa memperhatikan fungsi dari ketiga bagian telinga bagian dalam tersebut. Baik anak-anak ustazah, kita masuk kepada proses pendengaran. Nah, anak-anak ustazah bisa memperhatikan bagaimana proses pendengaran yang kita lakukan setiap hari. Nah, keterangannya adalah di mana? Yang pertama, suara dari sekitar kita ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Kemudian yang kedua, saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang osilit sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Nah, yang ketiga, begitu getaran mencapai telinga bagian dalam, nah, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. Dan yang terakhir, impuls listrik akan dikirim melalui saraf ke otak. Nah, kemudian otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan pada indera pendengaran. Yang pertama adalah tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, kotoran telinga akan mengumpul terlalu banyak dan menyumbat telinga kita. Kemudian yang kedua adalah vertigo, yaitu kondisi telinga bagian dalam mengalami gangguan sehingga terasa pusing dan ruang di sekeliling penderita terasa berputar-putar. Nah, yang ketiga adalah luka pada telinga, merupakan gangguan yang diakibatkan luka bagian luar telinga, di mana bagian ini sudah terinfeksi dan akan mengeluarkan nanah. Dan yang terakhir adalah tuli, yaitu kita tidak dapat mendengar apapun suara yang ada. Nah, yang terakhir adalah cara merawat indera pendengaran. Nah, ada beberapa cara untuk merawat indera pendengaran kita. Yang pertama adalah tidak menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga. Yang kedua, mengunyah makanan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, konsultasi kepada dokter jika telinga kita terasa sakit. Yang kelima adalah tutup telinga kita ketika kita berada di perjalanan udara. Dan yang terakhir adalah bersihkan daun telinga dengan menggunakan baby oil. Nah, yang terakhir, anak-anak ustazah dapat melakukan ataupun mengerjakan latihan yang ustazah berikan. Latihan ustazah ini ada 5 soal. Ananda bisa melihat jawabannya pada slide yang ustazah sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, Ananda bisa menuliskannya kembali, langsung mengkomunikasikan kepada ustazah. Cukup sekian materi dari ustazah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.